ada eh, selama polemik yang asap dulu lah Prof ya. Itu ada Gawantara dulu kerangkanya, tapi belum selesai. Dari kerangka ini ada coffee one table antara FPI dengan ini Prof di Petamburan atau daerah Jakarta sana. Ada teman-teman pemain-pemain, kebetulan teman-teman yang saya kenal. Di situ melanjutkan Gawantara gagal dari tumpuan anggaran ini tidak di ACC, berubah menjadi FPILS Ya yang itu diketuai. ya kita Uh, itu baru masuk nih kan. yeah. Jadi base TP kita adalah teknik seolah-olah. Itu dia. Itu tadi supaya kita nyambung sama topik yang dari BDF. Jadi teknik Betul. seolah-olah itu merupakan ya, seolah kita baik, seolah kita fanatik, tapi kita ngerasa itu beneran. Oh itu seolah-olah karena diprogram dari luar oleh sutradaranya. Mau mainin peran ini kan? Tadi ibu dia bilang saya disuruh main peran ini karena kamu cocok gitu. Itu hanya peran, tapi nggak mau pribadian. Kita Silakan harus yang main peran ini pandai menjadi aktor, aktris di tempat itu. Aktor, aktris di tempat itu. Ibu Dev sadar dia lagi main film. Oh yang ini mereka nggak sadar, itu harus dibikin sadar gitu mereka tuh. Itu kaitannya gitu. Nah, cara menyadarkan mereka itu gimana? Saya bilang ada 5 step. Intinya kan gitu kan Pak Tovan. Pak Tovan bicarakan soal evolusi kedaulatan, evolusi kesadaran yang berdaulat. Iya, iya. Itu jangan langsung tesis antitesis. Ikut dulu mereka gitu. Kerak baru geser gitu. Sama aja kita naksir cewek lah. Dia Islam, kita Kristen. Wah nggak mau deh ya. Kita pura-pura masuk Islam dulu deh. Kita kawin loh kan. Tapi gini loh Prof ya, satu pelajaran ya yang pernah saya ambil dari pengalaman panjang saya. Daripada 1000 kata-kata atau wacana atau teori itu lebih bermanfaat, berguna satu tindakan. Contohnya saya itu nggak banyak wacana, nggak banyak bicara, langsung bertindak gubrak gitu. Itu bener loh. Hantaman besar itu waktu itu. Langsung Saya antitesis. menghancurkan Partai Besar Islam di Madura. Dia bertindaknya apa? Jadi saya berhasil memecat secara tidak terhormat Ketua DPRD Pamekasan. Saya berhasil melaporkan Bupati Pamekasan ke KPK. Bahkan waktu saya di DPO tuduhan makar, saya berhasil meruntuhkan jajaran Kapolres Pamekasan. Kapolres baru penempatan 7 bulan, langsung dibuang. Bahkan reskrim resersenya yang nguber saya itu sampai kocar-kacir dibuang ke pelosok itu. Dan saya pulang ke Madura, saya masuk ke NU, saya masuk ke Lintas Iman, saya masuk ke kerukunan umat beragama. Saya membuka, alhamdulillah sekarang ya banyak orang Madura yang sudah konslet otaknya gara-gara gerakan saya. Ya, jadi dia melakukan pendekatan antitesis kan? Tindakan. Daripada omongan itu lebih berguna tindakan. Tindakan, antitesis betul nggak? Kan juga tindak begitu deh. Kalau cuma wacana ya kan, banyak orang pandai berwacana itu. Ya. Tapi siapa yang berani bertindak? Siapa yang berani mengambil tindakan tegas itu? Nggak saya dapat. Kita ini lagi bicara tolong di orang mau di bicara mute dulu mic yang ini ya, yang Pak Abe itu yang ada noise. Saya nggak bisa ini mungkin kalau saya harus di mute saja. Oke. Oh iya. Oke. Udah clear. Sekarang kita lanjutkan lagi, balik lagi ke topik yang kita bahas sebelumnya, yang tadi mungkin sebenarnya ini udah di akhir gitu ya. Mungkin dari Ibu Dev gimana kamu lagi dulu? Iya. Lagi. Balik ke laptop. Prof untuk menambahkan atau terima kasih. Saya setuju dengan yang tadi, tahapan-tahapan yang sudah diberikan tentang kepribadian, yang tersangkut kesadaran, kemudian karakteristik kita yang sudah terbentuk, di mana kepribadian jiwalah yang membawa
dalam kehidupan kita, keberlangsungan kehidupan kita, yang akhirnya dengan segala apa yang ada di dalam kehidupan ini, sehingga membentuk karakter yang setiap saat bisa berubah. Jadi kemudian kita melihat hal yang sudah disampaikan oleh Kang Abe tadi, kemudian dengan Ibu Desi yang sudah sangat luar biasa sebagai fighter gitu ya. Inilah menjadi satu peran yang akhirnya pemikiran-pemikiran dari luar akhirnya masuk ke dalam diri kita. Setidaknya saya setuju bahwa apa yang sudah dibicarakan oleh Profesor, bahwa pemikiran kita adalah alat. Jadi kita pun dalam melakukan sesuatu harus dengan menggunakan pemikiran-pemikiran yang lebih jeli, lebih teliti tentang apa yang akan kita putuskan, apa yang akan kita jalani. Sehingga kita tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Tetap untuk menjadi diri kita yang kokoh, dengan kesadaran kita yang selalu bertumbuh, berkembang untuk menjadi yang lebih kuat lagi, supaya kita bisa memerankan peran yang sesungguhnya. Dan kadang mungkin dengan kan menuju peran yang sesungguhnya ini, kadang-kadang kita pun harus berperan seolah-olah. Sehingga akan terus berkembang menjadi karakteristis yang lebih kuat lagi. Semangat, terima kasih. Hari ini, hari ini sangat luar biasa. Terima kasih saudaraku, terima kasih Prof. Terima kasih Bu Dev. Tovan? Iya, baik. Mungkin ini juga di sini udah jam 1 ya. Prof, di situ jam 12 ya. Ya kayaknya udah cukup mungkin ya Prof materinya. Atau misalkan dari Daniel atau yang lainnya ada yang mau menambahkan, mengomentari atau ya barangkali ada yang mau ini. Dari Daniel mungkin. Sebagian besar dari yang dibahas saya setuju, terutama pembentukan karakter diri tadi, latihannya dengan tadi itu yang seolah-olah itu memang bisa gitu. Itu ibarat ngebentuk pattern di mental, sepertinya membatik gitu, di mental kita, sehingga kita punya karakter yang sesuai dengan kepribadian. Kalau tadi waktu ditawari untuk ayo coba seolah-olah kamu jadi radikal, saya nggak bisa, gitu. Karena itu bukan saya. Gitu. Nah, terus tadi kesadaran itu selalu satu paket dengan kewaspadaan, dan kewaspadaan ini memang kadang terlihat seperti kekhawatiran, terlihat seperti ketakutan, tapi bukan itu. Karena kita juga perlu mewaspadai hal-hal yang tidak membuat kita ini tidak menyadari konsekuensi yang akan menyebabkan kita mati konyol. Kan berjuang boleh, tapi jangan mati konyol. Nah, kalau di istilah lama ada istilahnya caru. Dan untuk melakukan caru itu, perjuangan sampai titik darah penghabisan itu butuh kewaspadaan, butuh kesadaran, dan butuh kebijaksanaan. Nah, itu tuh yang perlu kita kaji lagi. Kalau menurut saya gitu. Saya ada komen Pak Tovan, boleh? Ya boleh. Silakan. Yang tadi disampaikan oleh Bu DF sama Pak Dharma itu, jadi Pak Dharma, Pak Daniel mengatakan waktu disuruh berperan, jadi itu dia nggak bisa asif, ya asif, jadi aktor dia nggak bisa. Ya. Jadi kita harus menghargai profesinya Ibu DF, dia sudah bermainkan berbagai peran, dan itu tidak gampang asif itu. Jadi hari ini kita dapat kuliah bagus banget dari Ibu DF. Ternyata mainkan peran itu tidak gampang. Ya, nggak gampang. Makanya jadi teknik, karena dia nggak gampang. Gitu. Karena itu tidak gampang, merubah kesadaran juga tidak gampang. Kalau kita nggak tahu tahap-tahap. Tapi saya ingin tanya sama Daniel, kamu nggak mau, nggak bisa, itu atau nggak mau? Beda tuh. Gini,
Kalau misalnya gini ya, saya kan penyanyi, untuk membawakan lagu dan saya bisa menjiwai lagu itu, karena membawakan lagu kan harus ada gestur juga gitu, yang membuat kita lebih delivery-nya lebih nyampe gitu. Penyampaian isi lagunya lebih nyampe ke audiens. Itulah sebabnya saya memilih lagu yang relate dengan pengalaman, dengan kepribadian, dan dengan karakter yang sesuai kepribadian. Saya bisa memerankan apapun kecuali satu, kecuali peran-peran yang bertentangan dengan prinsip yang saya punya gitu. Kayak tadi lah, saya diminta untuk berperan jadi orang yang mau mendirikan khilafah, saya nggak bisa karena selama ini itu yang saya tentang gitu. Ya, oke. Jadi profesi jadi aktris itu profesi yang sangat sulit. Ya. Bu Dev setuju nggak tuh? Iya, Tapi karena tadi- karena tapi jiwa yang ada di situ. Iya, tapi tadi neranginnya seolah acting itu sangat gampang gitu tadi. Simple, karena kalau peran kita sehari-hari itu natural, asli. Tapi kalau kita kadang-kadang acting, justru ada teman-teman yang bisa hilang yang harus diperankan. Jadi perlu mental yang kuat juga sebenarnya. ya kalau peran-peran itu sesuai dengan kepribadian kita, nanti kepribadian Daniel, itu gampang. Begitu Ya. yang berbeda, seperti you ya, kalau you harus berperan-peran yang tentang penis, yang you malu kan, susah you perannya. Yeah. Susah, kan you bilang, saya mau tapi malu, jadi susah. Nanti ada sekat-sekat, karena masalah moral, masalah etika, masalah judgment, kita nggak bisa jadi Ubermans, manusia super. Ya, jadi teknik itu sangat, makanya ada buku yang tadi saya bilang, The Psychology of Act as If. Susah, ya susah. Saya sampai hari ini nggak pernah melihat film-film saya. Saya aja sudah bagiannya lupa malah judulnya karena saya malu melihat diri saya. Main film sebenarnya lucu. Salah satu konsekuensinya. Apalagi kalau yang diperankan itu bertentangan dengan kepribadian kita. Mau nonton itu males. Oke, sekarang Daniel kalau jadi aktor, peran sebagai orang yang sakral, bisa nggak? Bisa. Oke, dia bilang nggak bisa, bisa. Peran sebagai percabulan, bisa nggak? Bisa, itu saya itu. Bisa tuh deh. Bisa. Berarti di nuraninya gitu. Ya, karena saya tahu. Sakral gitu. Karena saya tahu ada sisi kebinatangan itu di saya tahu dan itu bisa saya eksplor. Tapi kalau sisi ketololan itu tadi yang terus seperti yang mau mendiri, saya nggak mau. Nah, itu ego bukan? Ego. Ya. Jadi untuk dapat Oscar susah loh. Sekarang itu mau dibayar $10 juta gitu main satu peran sebagai fanatik mau bikin negara khilafah, lu jadi pemimpinnya ISIS. That's why I'm not an actor. Oh ya, bukan aktor. Yeah. Sedangkan Ibu DF bilang kita ini semua sebenarnya lagi bermainkan peran. Jadi ada yang profesional, ada yang nggak profesional kan. Nah, saya bisa dan mau melakukan itu untuk tujuan tertentu. Misalnya seperti yang Prof bilang tadi, untuk masuk, jadi to get to the behind the enemy line, gitu. Untuk masuk ke belakang garis musuh. Saya mau. Sekarang cara you kan biasanya cara you frontal kan, babat. Sekarang you punya tujuan yang lebih besar, you peranin itu sebagai seolah-olah you pemimpin ISIS yang fanatik banget. Supaya orang-orang yang itu build trust on you. Dia punya misi. Seperti misalnya saya memerankan Lawrence of the Arabia, saya masuk ke lingkaran mereka untuk tahu strategi mereka, untuk merusak mereka dari dalam, saya bisa. Apalagi peranan itu, dengan cara itu. Karena energi yang kita keluarkan lebih sedikit, bro. Pertumpahan darahnya lebih sedikit. Lu belum punya istri ya, kita sama istri kan sering perang juga ya. Wah itu ininya banyak banget, tapi kalau pakai teknik pace and leading selesai itu cepat. Makanya jadi teknik pacing and leading. Ya. Jadi, saya suka nggak sabar aja. Ya itu teknik, makanya pengen peran. Seolah-olah sabar. Seolah-olah sabar. Kalau kita udah nggak sabar, goblok banget nih orang. Nah itu seolah-olah sabar aja bro. Seolah-olah. Dan lama-lama kalau kita seolah-olah sabar, saya ini orangnya nggak penyabar. Tapi saya seolah-olah sabar, lama-lama saya jadi sabar. I realize that ya. Karena saya rasa nyaman. Gitu.
Walaupun udah nggak sabar pengen cepat ke kesimpulan. Oke, saya kira diskusinya hari ini seperti biasa bagi saya sangat mencerahkan. Saya kembalikan ke Tovan. Pak Hasim mau Ya. ngomong. Oh iya, silakan Pak Hasim, barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Kayaknya udah diomongin semua nih. Saya tertarik sama Pak Abe nih. Tadi bukan ateis Pak Abe, independen teis menurut saya itu. Kita ini bukan ateis tapi independen teis. Teis yang tidak berkiblat ke ormas agama gitu. Atau berdaulat, Pak. Yang Berdaulat. Berdaulat. Berdaulat, benar. Independen teis. Tapi itu kan jiwa yang mencerminkan merdeka gitu ya. kesadaran dia kan. Bayangin dia di Madura dikelilingi Islam yang gitu dia berani. Berarti dia berdaulat kan, pikirannya, kesadarannya nggak bisa dikuasai oleh pikiran-pikiran itu. Tapi Gitu. saya lihat gini ya. Silakan. Negara itu hancur kalau budaya lokalnya hancur ya. Nah, saya Benar. lihat dari siklus 60 tahunan ya. Kemungkinan tahun 2026 ini akan terjadi kebangkitan etnonasionalisme. Ya. Tapi karena pengalaman kita yang cukup panjang sebagai negara merdeka itu bukan hal yang negatif. Jadi etnonasionalismenya yang inklusif gitu. Jadi orang Bali jadi orang Bali, tapi dia mengapresiasi budaya Jawa gitu, budaya Sunda, budaya Dayak gitu. Orang Dayak jadi orang Dayak gitu. Orang Batak jadi orang Batak, tapi inklusif, menghormati dan mengapresiasi budaya lokal lainnya gitu. Saya lihatnya itu gitu. Ya, itu kedaulatan budaya berarti udah muncul. Iya. Soalnya saya lihat di mana-mana bangkit gitu, Sunda bangkit, Jawa bangkit, Dayak bangkit. Tapi karena pengalaman dulu kan ada yong-yongan ini jadi masalah, tapi sekarang kelihatannya bukan masalah itu, malah jadi pemersatu kita itu etnonasionalisme kita. Kalau gitu Ya, masalah khilafah bisa dihadapi dengan budaya etno tadi dong. Iya, dengan budaya lokal yang kita pertahankan gitu. Keren. Kalau ya prinsip saya ya sebagai orang Madura, apalagi ya harga diri perempuan lah itu di atasnya nyawa laki-laki. Intinya selama kita dalam perjuangan ya, kalah pun kita akan kalah terhormat, mati pun kita akan mati sebagai kesatria. Itu yang tertanam di otak saya ketika saya akan melakukan tindakan pemberontakan, perjuangan itu. Jadi saya udah gak mikir kalah menang, hidup mati. Yang penting lawan gitu. Kalah, menang, mati, hidup, ketemu belakangan. Sekalipun kalah, saya akan kalah secara terhormat. Mati pun saya akan mati sebagai kesatria. Karena saya sedang dalam perjuangan. Titik. iya. Gan Bade. Tapi memang itu, Prof, ya kebangkitan kesadarannya itu dimulai dari adat tradisi budaya masing-masing. Banyak orang yang kembali lagi ke akarnya gitu, menggali akar-akarnya lagi gitu. Nggih. Silakan Mohon Pak izin Abe, Pak Abe, silakan. secara keseluruhan, mohon maaf saya isi PowerPoint aja. Saya numpang lahir di Madura, namun saya bukan orang Madura. Saya orang Indonesia dan saya adalah salah satu penghuni planet bumi. Itu aja. Terus yang PowerPoint kedua, status yang Prof, dari simpul rangkum diskusi ini di mata saya, situasi kondisi XY-nya ini titik temunya tidak 00, tapi X-nya itu -2 dan Y-nya itu juga -1 begitu. Saya mencoba untuk dalam segala supaya kepada koordinat supaya XY-nya itu di titik temu 00. Terima kasih Prof. Mohon
petunjuknya dari para sahabat dan semuanya. Iya, terima kasih Pak Abe. Mungkin sekarang dari Bang Firman nih. Silahkan. Saya sih Bang melihat etnis kita ini lokal, kita ini cuma satu poinnya Bang. Kita kalah marketing ini Bang, sampai budaya kita lokal ini kurang berkembang, bahkan bisa merambah ke negara lain Bang. Kita kalah di situ Bang. Itu aja Bang. Oke, terima kasih. Levi ya, Levi. Masih nyimak nggak? Ada yang ingin saya tambahkan, Prof. Kenapa waktu itu saya berani menentang Laskar Sakera Madura pembela Habib Ulama? Saya pernah melawan Laskar Sakera yang pegang celurit dengan baju merah putih ya. Saya tantang, saya sampai tunjuk hidung ke mereka. Sejak kapan Sakera membela Habib sama agama? Sakera itu membela kehormatan istrinya. Karena bagi orang Madura, harga diri perempuan, istri itu memang di atas nyawa. Sejak kapan Sakera ini membela Habib sama agama? Loh, itu kekuatan saya, Prof. Makanya saya, ya, gitu. Iya. Itu berarti kesadaran kedaulatan adat tradisinya muncul. Jadi menyadari hal seperti itu. Ya mungkin sekarang ke siapa ya terakhir? Oh iya, Jero Mangku. Billy Jimber, silakan Billy Jimber. Terima kasih. Menarik sekali ini. Saya tadi Desi saya masukkan karena beliau juga banyak punya pengalaman gini, Prof. Salah satunya berpindah dimensi, Prof. Ketika melawan mereka itu. Tiba-tiba ada di tengah hutan. Itu beliau banyak punya pengalaman gitu, Prof. Mungkin nanti bisa dianalisa bagaimana bisa terjadi hal seperti itu. Bahkan beliau meniatkan mobilnya meledak karena mobilnya mobil musuhnya. Banyak beliau punya gini. Sampai masuk TV kan dulu. Oke, kalau bahas itu ke Jember, saya mau tanya ke Daniel ya. Itu yang dilakukan oleh Desi itu katalis atau nihilis, Pak? Nggak jelas putus-putus. Beli Jimber ini noise, beli Jimber kalau nyala mute-nya suara profesor nggak kedengeran. Ya, putus-putus, saya juga putus-putus di sini. Iya, kalau nah, udah. Gimana tadi pertanyaannya, Bro? Jadi yang kalau tadi Ki Jember kan nyampaikan contoh-contohnya Ibu Desi juga tadi nyampaikan. Itu menurut you masuk falsafah fatalis atau masuk nihilisme? Waktu dia nating tulus itu nihilisme, tapi tindakannya kayak fatalis, agak bingung saya tuh, Pak. Ya, jadi nihilisme dan fatalis kan? Ya. Sekarang kita bisa kaji nggak? Ada yang lebih bagus dari itu? Wisdom. Jadi itu kan satu antitesis kan? Tadi ada tesis, antitesis. Ya. Artinya dia istri dari pemimpin besar yang di sini. Karakternya di situ. Lalu dia berubah karakternya di sini. Jadi ada permainan peran yang berbeda kan? Dan dia memainkan perannya dengan sungguh-sungguh. Fatalis atau nihilisme gitu. Nah, sintesisnya apa tuh Pak kalau gitu? Kalau saya jalan tengahnya wisdom. Jadi kalau wisdom itu berarti ada urut-urutannya yang kemarin kita bicara. Pertama harus ada informasi yang benar dulu. Betul. Ya, informasinya benar enggak? Informasi harus dikaji. Kalau informasinya sudah benar itu jadi pengetahuan. Kemarin kan kita gitu. Pengetahuan bisa salah, pengetahuan itu sampai jadi pengetahuan sejati. Ya, sudah jadi pengetahuan sejati baru jadi overstanding. Ya, bukan overstanding. Sudah jadi overstanding baru dapat wisdom. Ya, wisdom of mind baru ke kebijaksanaan. Overstanding baru ke kebijaksanaan. Baru kebenaran, ujungnya kebenaran. Ya. Jadi kita dapat sintesis tuh tadi. Mati diri dengan buat tesis. Karena tadi jelas ada tesis, antitesis. Dan itu semua hanya bisa kalau kita bermain sebagai aktor. Nah, Ibu DF. Susah tuh.
Ya, seolah-olah kita dapat informasi yang benar, harus kita kaji lagi. Seolah-olah kita ada overstanding. Susah tuh ujinya terus. Ya, susah. Dapat nggak benang? Jadi diskusi kita dari yang pertama 2-3 minggu yang lalu sampai sekarang ada benang merahnya kan? Nah, kalau realis kayak saya gimana, Prof? Realis kayak saya kan nggak bisa pura-pura. Nah, makanya kuncinya nggak bisa pura-pura. Makanya sudah teknik, main jadi teknik, Pak. Itu di hukum alam ya, itu ada namanya hukum alam yang kelima, namanya transmutasi energi. Tapi you bisa, karena you bilang tadi kalau tujuannya lebih besar, saya bisa tuh. Iya, Tergantung. karena realistik. Ketika Ya. saya harus melakukan itu untuk sesuatu yang tujuannya jelas, realistik, Nah, maka saya mau. jadi itu adalah bagian dari strategi, Pak. Oke. Ya. Nah, kemarin saya dapat video dari Pak siapa ya, dari Pak Hashim kalau nggak salah, mengenai spy dari Mossad yang bisa jadi orang kepercayaannya pemimpin Iran. Ya, kan luar biasa dia. Dia orang Israel, pintar bahasa Perancis, dia masuk ke Iran, kerja di media, lalu berkenalan sama pejabatnya, sampai dipercaya banget. Itu kan dia bermain karena ada tujuan yang lebih besar. Berarti dia masuk Islam, dia masuk Syiah loh. Ya, dia masuk Syiah, dia pakai jilbab, dia wah pokoknya dipercaya banget. Nah, itu permainan dia sebagai aktor itu bagi saya ya luar biasa. Karena tujuannya lebih besar. Militan Islam juga melakukan itu. Mereka menyebutnya takia. Takian. Ya. Strategi yang Prof bilang tadi, kalau di militan Islam disebutnya takia. Jadi homework yang dikasih, topik yang dikasih oleh Pak Taufan itu tidak gampang. Dan untung kita ada Ibu Dinda di sini punya pengalaman, jadi kita bisa lebih mengapresiasi profesi dari seorang aktris dan seorang aktor. Tidak gampang. Dari saya cukup, Pak Taufan. Iya, terima kasih banyak, Prof. Mungkin karena di sini juga sudah jam 1:30 ya. Jadi kita akhiri Zoom meeting malam ini. Terima kasih banyak ke Bu Dinda Fitri ya atas sharing ilmunya. Nanti mungkin lain minggu depan mungkin tema atau topik yang lainnya silahkan kalau ada yang mau sharing. Tapi saya penasaran Daniel kayaknya bisa sharing nanti minggu depan apapun topiknya gitu. Ya, untuk Zoom meeting malam ini terima kasih banyak. Saya tutup semuanya. Rahayu. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Makasih Prof. Makasih banyak. Terima kasih Prof dan semuanya. Selamat beristirahat. Rahayu. Rahayu. Kembali ke tok-tok.